Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin al-mab'uts rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita lanjutkan. Tadi pembahasan terakhir yaitu ma yustahabbu lil muadzin, apa yang disunahkan bagi orang-orang yang berazan. Maka yang pertama tersebutkan hendaknya dia mengharapkan wajah Allah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengharapkan upah dari adzannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan pada Utsman bin Abil As, yang mana Nabi SAW mengatakan, iya, anta imamuh. Ketika dia meminta kepada Nabi SAW agar dijadikan imam, maka Nabi SAW mengatakan, anta imamuh. Ya, kamu imam mereka. Waqtadi bi ad'afihim, dan hendaknya kamu memperhatikan orang yang paling lemah di antara mereka. Ya, ketika kamu menjadi imam, maka hendaknya perhatikan orang-orang yang lemah. Nah, kalau salat itu jangan terlalu lama kalau jadi imam. Dan Nabi SAW mengatakan hendaknya wattakhidh mu'adzinan la yakhudh ala adzani ajrah. Tadi sudah sebutkan bahwa janganlah kamu jadikan ambillah seorang yang beradzan, orang muadzin yang tidak mengambil upah dalam adzannya. Yang kedua, ayyakuna tahiran minal hadatsain. Hendaknya dia suci dari dua hadas besar dan hadas kecil, hadas asghar dan hadas akbar. Ya. Lima marra fima yustahabbu lahu wudu, sebagaimana wudu juga disunahkan seperti ini. Ya. Ya, sebagaimana juga disunahkan bagi untuk wudu. Selanjutnya yang ketiga, yang disunahkan adalah apa? Ayyakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Hendaknya dia berdiri dan menghadap kiblat. Ya. Qala Ibnu Munzir, berkata Ibnu Munzir, al-ijma' ala anna al-qiyam fil adhan min as-sunnah li'annahu ablagh fis sama'. Ijma' bahwa berdiri dalam azan termasuk sunnah. Kenapa berdiri? Ya, li'annahu ablagh fis sama', karena lebih terdengar, karena lebih terdengar. Wa anna minas sunnah ayyastaqbil qiblah bil adhan, dan juga termasuk sunnah yaitu apa? Menghadap kiblat ketika azan. Kenapa? Dzalika anna muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'adzuna mustaqbil qiblah. Karena orang-orang yang berazan waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berazan menghadap kiblat. Ya, seperti Bilal, siapa lagi tadi? Abu Mahdhurah, ya kan? Itu adalah orang-orang yang berazan waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ibnu Maktum. Yang keempat, ayyaltafita bi rasihi wa 'unuqihi yaminan inda qouli hayya 'alas shalah wa shimalan inda qouli hayya 'alal falah. Maksudnya, hendaknya dia menoleh ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, dan menoleh ke kiri yaitu ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Ini sunnahnya. Ya. Dalilnya dari Abu Juhaifah bahwa annahu ra'a Bilalan yu'adzin, bahwa dia melihat bagaimana tata cara Bilal berazan. Qala, lalu dia mengatakan bagaimana tata cara Bilal ini? Faja'altu atatabba' fahu hahuna wa hahuna bil adzan. Maka aku mengikuti mulutnya ke sana dan ke sini ketika azan, yaitu ke kanan dan ke kiri. Yang kelima, ayyudkhila isba'ihi fi udhunayhi, memasukkan dua jarinya di dalam dua kupingnya. Ini sunnahnya. Ya. Sekarang memegang mic, ya kan? Kalau zaman dulu kan gak megang mic, ya kan? Ya kan? Seperti ini dimasukkan. Ya. Saat gimana kalau satu pegang mic? Ini tadi sebutkan apa? Ma yustahab, yang disunnahkan. Paham sudah ya?
Sunnah. Sunnah. Ini sunnahnya. Ayyudkhil isba'ahi fi udhunayhi liqali Abu Juhaifah, dari Abu Juhaifah yang tadi sebutkan ketika dia ketika dia menceritakan bagaimana tata cara adzan Bilal. Ra'aitu Bilalan yu'adzin wa yadur. Aku melihat Bilal itu dia adzan yadur, berputar. Wa yusbihu fahu hahuna wa huna. Nah, dia mengikuti mulutnya ke sana dan ke sini. Yaitu tadi penjelasannya itu ketika mengucapkan hayya 'alas shalah ke kanan, ketika hayya 'alal falah ke kiri, ya. Berputar ya. Seperti inilah. Wa isba'ahu fi udhunayhi. Dua jarinya, yaitu jari kanan jari kiri di dua telinganya. Ini sunnah. Yang keenam, ayyarfa sautahu bin nida. Hendaknya dikeraskan suaranya. Waktu zaman dulu enggak ada speaker. Makanya apa? Yang sunnah itu adzannya itu apa? Tinggi, suaranya keras. Itu yang sunnah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita yaitu apa? Dengan adanya mikrofon ini, dengan adanya speaker ini ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, tadi dalilnya sebenarnya sudah ada, tadi sebutkan. Di sini sebutkan lagi yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan keutamaan azan. Apa tadi? Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Karena tidak ada seorang pun yang mendengar suara muadzin, baik itu manusia, baik itu jin ataupun sesuatu yang lainnya yang mendengar azan ini, maka bagaimana? Kecuali akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi kalau kita sebutkan ada 6 yang disunahkan bagi seorang muadzin. Yang pertama, hendaknya dia mengharapkan wajah Allah dan tidak mengambil upah. Yang pertama, yang kedua, hendaknya dia suci dari hadas besar dan hadas kecil dan juga wudu. Yang ketiga, hendaknya menghadap kiblat dan dalam keadaan berdiri. Keempat, yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri. Ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Ya. Bahkan disebutkan yadur. Jadi bukan gini ya, yadur. Nah, yadur seperti ini ya. Yang kelima yaitu memasukkan dua jarinya ke dalam dua telinganya, dan yang keenam yaitu memperkeras suara adzan. Ya. Ini sunnah-sunnah bagi seorang yang adzan. Selanjutnya, kam bainal adzan wal iqamah. Ya. Berapa jeda waktu antara adzan dan iqamat? Ya, jangan sampai kita sudah adzan langsung iqamat. Kan ada waktunya, ya. Yaitu adzan itu untuk memanggil. Maksudnya ya? Iqamat itu untuk salat. Jangan sampai ya, kita baru manggil udah qomat. Kita manggil, kita tunggu dulu. Ya, biar orang-orang pada datang, setelah datang baru qomat. Maka di sini ada jeda. Apalagi tadi kita lihat ada keutamaan antara adzan dan iqamat itu apa? Doa. Paham sini ya? Itu doa antara adzan dan iqamat kata Nabi apa? La turad. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi al-fasl bainal adzan wal iqamah biwaqtin yattasi' lit-ta'ahhubi walis-shalah wa huduriha. Ya, hendaknya ada jarak antara adzan dan iqamat, yaitu ada satu waktu yang apa? Yang waktu yang bisa seseorang itu apa? Untuk persiapan dari rumah menuju masjid. Nah, kalau misalnya dari rumah, misalnya dari ujung sampai sini berapa menit? Misalkan 5 atau sampai 10 menit. Ya. Li'annal adzan innama syuri'a li hadza. Karena adzan itu disyariatkan untuk ini. Untuk apa? Untuk memanggil orang yang jauh, dipanggil. Misalkan dari rumah dia baru mendengar, lalu apa? Wudu dulu. Setelah wudu belum apa-apa, udah qomat, ketika dia datang udah selesai.
Kan ini menyelisihi syariat, ya enggak? Karena tujuan disyariatkannya adzan yaitu untuk memanggil orang-orang untuk datang. Ya, maka tunggu, ya. Maka tunggu orang-orang untuk datang untuk sholat. Ya, kalau nggak ada jarak waktu ini, maka apa? Wa illa dha'atul faidah minhu. Maka nggak ada faedah dari adzan tersebut. Kalau nggak ada jarak waktunya, ya enggak? Karena adzan ini tujuannya untuk memanggil, tentunya ada waktunya. Nah, berapa jarak waktunya? Di sini qala Ibnu Battal la hadda lidzalika ghairu tamakkuni dukhul waqti wa ijtima'il musallin. Enggak ada batasan waktunya, ya. Yang mana bisa mengumpulkan orang-orang salat di sini, ya berapa kira-kira? 5 menit. Berapa kira-kira? 10 menit. Bahkan mungkin kalau misalkan lagi makan dulu mungkin ya kan 15 menit atau 20 menit, silakan. Ini tergantung ya kondisinya di mana, ya kan kalau cepat bisa 5 menit. Kalau misalkan agak lama mungkin bisa 15 sampai 20 menit karena ini adalah memanggil. Ya. Nah, jadi jangan sampai setelah adzan langsung qoma. Jadi karena adzan itu disyaratkan untuk memanggil, maka harus ada jeda waktunya antara adzan dan iqamah. Selanjutnya, an-nahyu 'anil khuruj minal masjid ba'dal adzan. Nah, larangan keluar dari masjid setelah mendengar adzan. Ya. Kalau misalkan ada seorang lagi di masjid, lalu setelah itu apa? Dia mendengar adzan, maka dia tidak boleh keluar. Ya, maka dia tidak boleh keluar. Apalagi pendapat kita mengatakan bahwa adzan atau sholat di masjid itu hukumnya adalah wajib. Nanti akan ada pembahasannya. Tentunya bagi laki-laki ya. Sholat di masjid itu hukumnya apa? Wajib. Maka ketika seorang mendengar adzan, maka tidak boleh keluar dari masjid. Ya tentunya kecuali kalau ada hajat, ya. Ya. Dalilnya An Abi Sya'tha qala kunna qu'udan fil masjid ma Abi Hurairah. Nah, salah seorang sahabat dia berkata, kami duduk-duduk di masjid bersama bersama Abi Hurairah. Fa'adzana al-mu'adzin. Maka ketika itu ada orang yang lagi adzan. Faqama rajul min masjid yamshi. Maka ketika ada orang yang adzan, ada orang lagi duduk berdiri. Bagaimana sikap Abu Hurairah ketika itu? Fa asba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja min masjid. Maka Abu Hurairah melihat orang tersebut. Nah, dia berdiri. Nah, sampai orang tersebut keluar dari masjid. Maka ketika Abu Hurairah bersikap seperti itu, yaitu melihat orang tadi berdiri di masjid dan keluar, lalu Abu Hurairah mengatakan, faqala Abu Hurairah, amma hadza faqad 'asa Abul Qasim. Adapun orang ini dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kunyahnya adalah apa? Abul Qasim, ya. Orang ini telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Bahasa kita seperti itu, ya. Pembahasan adzan yang terakhir adalah al-adzan wal iqamah lil faitah. Ini pembahasan yang terakhir. Adzan dan qomat bagi yang tertinggal. Maksudnya apa? Bagi yang ketinggalan adzan dan qomat. Kita apa maksudnya? Kalau misalkan ada satu penduduk, misalkan dia ketiduran semua ketika subuh, ya kan? Tidak ada yang adzan ketika subuh tersebut. Lalu ketika bangun apa? Adzan. Paham maksudnya ya? Ketika bangun apa? Ada yang adzan. Adzan dan apa? Salat ketika itu. Yaitu di sini man nama an salatin aw nasiyaha fa inna yushra lahu ay yu'adzina laha wa yuqim. Siapa yang ketidur atau tertidur dari salat atau lupa terhadap salat, maka disyariatkan baginya untuk adzan dan juga qomat. Disyariatkan baginya untuk adzan dan qomat. Mana dalilnya? Lima rawahu Abu Dawud fi qissati naumin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya.
yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kisah tidurnya Nabi SAW bersama para sahabat. Ya, jadi Nabi dan para sahabat ketiduran dari sholat subuh ketika safar. Ya. Yaitu ceritanya sebenarnya panjang, bahwa Nabi SAW bersama para sahabat ketika safar. Yaitu apa ceritanya? Bahwa Aisyah kehilangan kalungnya kalau nggak salah ya. Lalu Nabi SAW memberitahu para sahabat untuk mencari kalung tersebut, dan juga apa? Nah, ketika tidur maka mereka para sahabat semuanya bersama Nabi kesiangan. Nah, ketika kesiangan tersebut, maka di sini disebutkan anna Nabi SAW amara Bilalan fa'adzana wa aqama. Nabi SAW memberitakan Bilal untuk azan dan qamat. Ya, jadi di sini Nabi SAW memberitakan azan dan qamat walaupun apa? Sudah terlewat waktunya. Ya. Fa idza ta'addadat al-fawa'is adzana adzanan wahidan wa qama li kulli shalah. Nah, kalau misalkan yang tertinggal itu beberapa adzan. Kalau yang tertinggal itu beberapa kali salat, misalkan salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Kalau tertinggal 4 salat ini, kenapa ketiduran? Kenapa lupa dan seterusnya? Maka bagaimana caranya? Maka dia adzan dengan 1 kali dan qomat selama berapa? Qomatnya 4 kali. Qomat untuk sekali sholat, sekali sholat ya kan? Adzannya 1 kali, qomatnya berarti sekali qomat untuk salat zuhur, sekali qomat untuk salat asar, sekali qomat untuk salat maghrib, dan sekali qomat untuk salat isya. Mana dalilnya? Di hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, yaitu ini menceritakan zaman Nabi SAW bahwa innal musyrikina syaghalu Rasulullah SAW an arba'i salawati yaumil khandaq, bahwa orang-orang munafik waktu zaman Nabi SAW mereka menyibukkan Nabi SAW dari 4 salat ini, sehingga Nabi SAW tertinggal dari 4 salat ini pada waktu perang Khandaq. Ya. Hatta dhahaba minal lail masyaallah, sampai berlalulah malam sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa amara Bilalan fa'adzana. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk adzan. Nah, lihat adzannya sekali. Lihat, tsumma aqama fa shalat zuhur. Kemudian Bilal qamat untuk salat zuhur. Tsumma aqama fa shalat asar. Kemudian qamat untuk salat asar. Tsumma aqama fa shalat maghrib. Kemudian qamat untuk salat maghrib. Tsumma aqama fa shalat isya. Kemudian qamat untuk salat isya. Jadi adzan sekali dan qamatnya setiap kali salat. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan yang berkaitan dengan adzan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi di sini kalau kita lihat, yaitu Nabi SAW melaksanakan adzan, yaitu apa? Kalau misalkan ketinggalan semuanya, ya. Adapun kalau misalkan sendiri ketinggalan, wallahu a'lam, maka cukup dengan qomat saja. Wallahu a'lam, ya kan? Karena kan yang lain sudah salat. Berbeda kalau misalkan tadi Nabi bersama para sahabat, mereka belum salat semuanya, maka apa? Ada adzan. Iya. Maka hukum asalnya adalah kita ke masjid ya. Dan saya lihat sebagian tempat ya, sebagian PT itu menyediakan masjid ya. Ini alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya kalau bisa ya ke masjid. Itu yang pertama. Kalau misalkan ke masjid itu sangat jauh, menyita waktu, apalagi waktu untuk
istirahat itu sangat sempit, maka silakan sholat di situ ya, mungkin ya cukup dengan qomat. Karena kalau tidak ada azannya, wallahu a'lam. Yang lainnya silakan. Kalau untuk azan di HP, apakah kita boleh menjawab berdoa? Wallahu a'lam ya. Karena ini belum waktunya ya. Dan juga jangan kita jadikan seperti azan, lantunan Al-Qur'an dan yang lainnya sebagai nada dering ya. Ya. Karena itu bisa menjadikan apa? Apa ya? Seolah agak kalau bahasa kasarnya agak menghinakan ya azan dan juga Al-Qur'an. Ya. Apalagi kalau misalkan ya lagi dibawa ke WC misalkan ya. Nah, tiba-tiba ini kan berbahaya ya. Nah. Ya, silakan yang lainnya. Ya. Iya. Ada dalilnya apa enggak? Ya, saya nggak tahu. Kalau misalkan di sana ada dalilnya, maka kita minta dalilnya. Ya. Ya, karena qomat itu kan ketika qomat ya kita berdiri untuk sholat. Kalau misalkan ada dalilnya, maka kita ikuti. Ketika ada dalilnya, maka kita lihat juga yaitu penjelasan ulama apakah sahih ataupun tidaknya. Nah, setelah misalkan hadisnya sahih, maka kita ikuti. Adapun saya, wallahu a'lam, saya belum mendengar dalilnya. Ya. Yang lainnya silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan ini tadi sebutkan apa? I'lam bidukhuli waktu shalah. Ya, ngasih tahu akan adanya apa? Masuknya waktu shalat. Yaitu untuk waktu shalat. Kalau misalkan ada tadi sebutkan apa? Kalau misalkan mau memasukkan jenazah harus azan dulu, rumah azan dulu dan yang lainnya, maka yang kita tanyakan yang pertama adalah apa? Mana dalilnya? Kalau ada dalilnya maka kita ikuti. Kalau dalilnya sahih ya. Kalau enggak ada dalilnya maka tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena agama Islam ini sudah sempurna. Karena agama Islam sudah sempurna. Kalau sudah sempurna berarti apa? Tidak boleh ditambah. Ya, sebagaimana keyakinan kita semua kaum muslimin bahwa agama Islam sudah sempurna. Kalau sempurna berarti apa? Tidak boleh ditambah. Ya, mungkin seperti itu. Berarti kalau misalkan enggak ada dalilnya, berarti kembali ke masalahnya bahwa tidak boleh dilakukan. Nah, mungkin saya sampaikan yaitu apa? Kaidah tentang ibadah. Al-aslu fil ibadah yakni at-tauqif. Asal dari ibadah yaitu apa? Tunggu dalil, atau di dalam bahasanya itu apa? Asal ibadah adalah dilarang. Asal ibadah nunggu dalil. Ya, tidak boleh kita melakukan ibadah kecuali ada dalilnya. Ya. Kalau misalnya tidak ada dalilnya berarti apa? Tidak boleh. Yang lainnya silakan. Kalau kita menolak musuh azan karena kebiasaan di sana sebelum azan bersolawat dulu gimana? Ya, kalau misalkan kita memiliki suara yang bagus, ya, apalagi di surah azan, ya udah azan. Akan tapi ya hal-hal yang tidak berkaitan azan jangan kita lakukan. Dan itu juga sebagai dakwah bagi kita. Ya, itu sebagai dakwah. Karena dakwah itu tidak harus hanya dengan mengucapkan dalil, akan tapi juga dengan perbuatan.
Ya, nggak apa-apa. Lakukan ada. Khair. Yang lainnya ada? Kayaknya mau lagi. Termasuk doa yang mustajab. Hah. Antara azan dan iqamah. Ini tanya obrolan sama istri sebenarnya. Kalau istri sebelum melakukan sholat dulu, sebelum sholat dulu dia berdiri berdoa dulu. Sebelum sholat dulu? Sebelum takbir itu dia berdoa dulu, karena kalau perempuan kan waktu, kalau kita kan bisa sholat sunat dulu baru. Nah ini dia istri nanya gimana ya kalau berdoa dulu, boleh nggak sebelum takbir itu saya berdoa dulu, karena kan waktu yang mustajab itu, karena di rumah kan tidak terdengar iqamah. Yang pertama, ya untuk berdoa ya boleh-boleh saja, ya kan? Akan tapi kalau keutamaannya tadi disebutkan oleh Nabi apa? Bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Kalau misalkan antara adzan dan iqamah, wallahu alam dia akan mendapatkan. Ya. Kan Nabi SAW menjelaskan doa yang tidak terhalang yaitu apa? Doa antara adzan dan iqamah. Paham saja ya? Adapun doa baik apa istilahnya antara dua adzan ataupun setelahnya ya boleh saja doanya. Ya kan? Kapan saja boleh doa. Ya, akan tapi apa? Tadi yang keutamaan doa yang memiliki keutamaan yaitu apa? Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa antara adzan dan iqamah. Kalau misalkan bertepat dengan waktu tersebut, wallahu a'lam mendapatkan apa? Keutamaan. Allah. Ya, yang lainnya silakan. Iya, gimana? Dalam sholat 5 waktu? Oh, kapan waktunya qomat? Qomat apa adzan? Tadi kan saya sebutkan yaitu qomat itu ada jarak antara adzan dan iqamah. Ya. Qomat itu ya berarti harus ada jarak. Nah, misalkan ya jaraknya nggak ditentukan, intinya kapan saja orang-orang yang sudah penuh, yang sudah mau salat sudah ada semua, maka apa? Maka ketika itu qomat. Ya. Bisa 5 menit, bisa 10 menit. Ya, bahkan bisa sampai 20 menit. Seperti kita di Mahat gitu. Kalau misalkan apa istilahnya membutuhkan waktu yang panjang, maka kita panjang sampai 20 menit. Ya. Jadi itu ya waktunya tersebut. Oh. Nah, tadi sunnahnya apa? Sunnahnya sebenarnya apa? Orang yang qomat itu, dia qomat ketika apa? Ketika melihat imam, itu sunnahnya. Adapun ini mempermudah saja. Paham ya? Kalau waktu ini mempermudah saja. Adapun sunnahnya itu apa? Ketika melihat imam, dia qomat. Ya. Kalau ada yang lainnya masih salah sunnah, maka apa? Tetap qomat. Ya, orang-orang yang salah sunnah apa harus dibatalkan. Ya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang qomat lalu ada yang salah sunnah, maka salah sunnahnya dibatalkan. Karena harus melakukan salat wajib. Ya, seperti itu. Yang lainnya? Jadi maaf sebentar. Ini dalilnya dari Nabi, idza uqimatis shalah fala salata ilal maktubah. Jika salat itu diqomatkan atau jika ada qomat, maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Paham sih? Silakan. Wallahu a'lam, mungkin saja ada yang bersanad ya. Ya, bagaimana adzannya Bilal ya kan? Bisa saja ada yang bersanad. Akan tapi wallahu a'lam saya enggak paham ya. Seperti apa? Seperti Al-Qur'an juga kan ada sanadnya. Ya. Adzan juga mungkin ada yang memiliki sanad ya. Wallahu a'lam.
Sudah? Oh iya, silakan. Iya. 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 Ini azan, itu azan ya. Maka yang mana yang jawab? Asalnya itu yang dekat ya Pak ya. Akan tapi kalau misalkan berbeda waktunya ya udah, yang jauh juga bisa kita jawab. Wallahu a'lam. Kita ya perluas aja ya masalah ini. Karena masalahnya itu yang dekat ya. Ya, seru. Iya, makanya orang yang adzan juga ya terkadang iya saya juga melihat ya ada orang-orang yang adzan salah di dalam pengucapan bahasa Arabnya. Ada yang panjang dipendekkan, bahkan terkadang mengubah makna. Seperti saya pernah mendengar asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalau la ilaha illallah, la di sini artinya bukan. Tidak ada sembahyang yang berhak disembah selain Allah. Kalau la ilaha illallah itu apa? Sungguh. Jauh sekali bedanya. Yang sungguh berarti sungguh ada sembahan yang lain selain Allah. Ini kan bisa kufur. Paham ya? Nah, maka perlu mungkin dinasihati, perlu mungkin diajarkan karena orang-orang yang beradzan seperti ini mungkin enggak paham. Maka perlu bagi kita untuk untuk menyampaikan kesalahannya, menasehati ya dengan secara baik. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Ya, maka kalau misalnya kita kewajiban kita bagi yang tahu menyampaikan secara baik-baik tentunya, ya kan? Kalau misalnya kita sudah menyampaikan akan tapi tetap enggak didengar, maka kita sudah berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap kita sampaikan. Tapi iya maksudnya kita asalnya menyampaikan. Kalau udah menyampaikan ya udah. Ya. Kalau misalnya kita sampaikan lagi secara baik-baik ya alhamdulillah, ya mudah-mudahan bisa diterima. Kita aja ya Pak ya. Nah, karena namanya kita dakwah. Karena dakwah itu ya bisa diterima, bisa ditolak. Ya. Kita dakwahnya mudah-mudahan orang untuk mengikuti kebenaran, ya kan? Kan kenyataannya ada yang terima, ada yang enggak. Ya kan Pak? Nah, maka yang penting kita dakwah, kita sampaikan bahwa ini salah, yang benar begini secara baik-baik. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Ya, seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan ya semuanya menerima dakwah ini atau kebenaran ini. Ada yang lainnya? Silakan. Untuk imam untuk bilang dulu dan pada salat itu sebenarnya boleh ditunda semua. Ya. Kalau misalkan boleh enggaknya ya boleh saja, ya. Akan tapi kalau lihat sunnah itu kan yang sesuai tadi ya kan, yaitu sunnahnya ketika seorang yang mau qomat melihat apa? Tadi kan orangnya adzan, lalu dia melihat ada imam datang, maka sunnahnya ketika kita apa? Qomat. Ini sunnahnya, ya. Bukan berarti ya kan silahkan ini dulu, saya boleh saja. Akan tapi ini yang lebih utama, paham Pak ya? Ya, jadi kalau misalkan imam datang lalu qomat, maka itu yang paling utama sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Pak? Yang lainnya silakan. Ya. Sebuah dalil sahih atau enggaknya. Kalau kita ya sahih atau enggaknya kita taklid ya. Taklid kepada ulama ahli hadis. Ya, ulama ahli hadis tentunya. Ya. Ya, jadi untuk mempelajari ilmu hadis sebenarnya panjang. Banyak ya ilmu-ilmu di dalam mustalah hadis dan seterusnya banyak sekali. Ya. Maka yang paling gampang adalah apa?
kita taklid. Misalkan seorang syekh, seorang ulama, seorang imam yang dikenal dengan keilmuannya dalam masalah hadis mengatakan sahih, maka kita ambil. Ya. Seorang ulama, seorang syekh, seorang imam, apalagi bersepakat para ulama ahli hadis mengatakan bahwa ini hadisnya dhaif, maka kita tinggalkan. Jadi hadis itu ada yang disepakati kedhaifannya, ada yang disepakati kesahihannya, maka kita ikuti. Ya. Itu dari mana? Ya, dari perkataan para ulama tentunya, karena sangat banyak sekali hadis. Yang lainnya silakan. Silakan Pak. Doa selesai azan, wallahu a'lam, kita tidak melihat dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi dan para sahabat mengangkat tangan ketika apa? Doa selesai azan. Paham sering ya? Karena doa itu ya boleh mengangkat tangan, ya kan? Akan tapi di dalam hal ini maka tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Allah. Sudah? Cukup? Kalau enggak ada lagi kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.